Pemirsa, banjir setinggi 1,5 hingga 3 meter masih menggenangi kompleks Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga masih bertahan di lantai atas rumah. Warga juga segera mengamankan barang-barang mereka agar tidak rusak tergenang banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas menggenangi rumah dan pertokoan di Pondok Gede Permai, Jati Rasa, Jati Asih. Banjir juga membawa tumpukan sampah masuk ke permukiman. Sementara tim SAR terus bekerja dan menyisir kompleks untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Untuk sementara Pemda melakukan perbaikan tanggul. Banjir kembali merendam sejumlah permukiman warga di Jati Asih, Bekasi. Ya, ketinggian air di sejumlah titik bahkan mencapai 2 meter dan memaksa warga mengungsi ke sejumlah tenda yang sudah disediakan. Ratusan rumah warga di Jati Asih, Bekasi kembali dilanda banjir sejak Senin malam. Salah satu kawasan yang cukup parah terendam banjir adalah perumahan Pondok Gede Permai, Kemang Ipi, dan Pondok Mitra Lestari. Di beberapa titik banjir mencapai 2 meter. Banjir ini akibat meluapnya Kali Cikeas dan Sungai Bekasi. Ratusan warga pun mengungsi ke sejumlah tenda pengungsian yang dibangun oleh tim gabungan TNI Polri. Namun, ratusan warga lain terjebak di rumah mereka dan harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Tim evakuasi terdiri dari pasukan gabungan TNI dan Polri serta warga. Selain merendam rumah warga, arus lalu lintas yang melewati kawasan Pondok Gede Permai ke sejumlah wilayah terputus dan polisi mengalihkan arus lalu lintas ke sejumlah jalur lain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Heriono, TV One mengabarkan. Ya, banjir yang merendam perumahan di Pondok Gede Permai, Bekasi ini memang cukup parah begitu ya, bahkan sejumlah titik bahkan mencapai 2 meter ketinggiannya. Dan untuk perkembangan terkini, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami di sana, ada Tisa Noveni. Tisa, bagaimana kondisi terkini terkait banjir di sana? Ya, Alfat, Yomi, dan pemirsa, betul sekali. Saat ini di wilayah Jati Asih, tepatnya di Pondok Gede Permai, tempat di mana kami berada saat ini, banjir masih menggenangi meskipun ketinggian air sudah berangsur-angsur mensurut. Ada sekitar 50 cm dibandingkan dengan tadi pagi. Dan ketinggian air pun sekarang berkisar sekitar 50 cm hingga 2,5 meter. Dan pemirsa, saat ini kalau misalnya kita lihat, masih banyak sejumlah warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka, meskipun saat ini lantai 1 rumah mereka sudah tergenang air banjir, dan sejumlah lagi antara mereka bersedia untuk dievakuasi dengan bantuan evakuasi dari sejumlah pihak seperti dari Tagana, kemudian juga TNI AD, kemudian juga ada dari Telkom dan juga bantuan dari Jasa Marga, yang mereka secara bergantian, secara bergilir mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di dalam pemukiman ini. Setidaknya dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 11 titik yang terkena banjir dengan luas wilayah lebih dari sekitar 10 km. Ada sekitar 1.200 kepala keluarga yang menjadi korban banjir, menggenangi sekitar 26 RT dan 3 RW, pemirsa. Dan perlu kami informasikan bahwa memang informasi yang beredar bahwa banjir ini diakibatkan karena luapan sungai dari Cikeas dan juga Cilengsi yang kemudian mengalir ke kali yang ada di Bekasi ini. Meskipun juga ada informasi yang mengatakan bahwa banjir ini diakibatkan karena adanya salah satu tanggul yang jebol. Nah, untuk mengetahui itu, pemirsa, saat ini bersama saya sudah ada Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, ini mungkin bisa dijelaskan, ada informasi yang berkembang bahwa sebetulnya banjir ini diakibatkan karena tanggul yang jebol, kemudian juga karena yang bilang katanya cuma sungai saja yang meluap, itu bagaimana? Ya, yang pertama, ini the real fakta yang ada. Bahkan saya baru saja kembali dari lapangan dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim, ya. Jadi sebenarnya semalam itu limit air melewati 3,4 meter.
Jadi kalau tanggul topnya sekitar 3 meter, dia sudah lewat di 30 cm, 40 cm, sehingga air itu masuk bukan karena jebolnya tanggul. Jadi masuk karena limpahan Cikeas yang begitu besar ke Pondok Gede Permai ini, ya. Setelah Kali Bekasi mengalami penyurutan karena bendungan di sana dibuka, barulah beban ini mendorong keluar. Kebetulan yang bronjong kita pasang kemarin kan di bawahnya sudah rapuh nih, karena tergerus oleh peristiwa semalam itu. Bahkan sekarang ada tarikan sekitar 8 meter atau 10 meter itu sudah retak. Ya, sudah hampir 2 cm itu retakannya. Tanggulnya. Yang besar kemungkinan akan longsor. Ya. Jadi ini bukan karena bronjong yang kita pasang kemarin terbentur oleh air itu jebol, tidak. Jebolnya itu karena tekanan dari dalam pada saat air Cikeas itu sudah turun. Ya. Nah, kondisinya ini adalah yang paling tinggi dalam sejarahnya banjir Kali Cikeas yang ada. Memang kemarin jam 2 itu sampai jam 8 di Sentul, di Gunung Gelis, di atas di hulunya lah hujan luar biasa. Ya, hujan luar biasa dan 6 jam, 7 jam kemudian sampailah ke Bekasi. Ada 15 titik yang dialiri sungai ya, Cikeas, Cilengsi ketemu dengan Kali Bekasi itu sampai dengan Teluk Pucung. Termasuk perumahan elit pun kena Kemang Pratama. Nah, penanganan yang pertama adalah sekarang ini kita berusaha membuat dapur umum, ya, membantu korban yang selama beberapa pekan ini kita baru selesai kemarin, tenda baru kita ternyata datang lagi, ya. Terus merecovery ya tanggul yang kita khawatir lebih dari 3 meter lagi dia akan. Terus yang kedua juga memperbaiki bronjong yang ada. Nah itu pun juga diperbaikinya melalui penggunaan side fill, paku bumi yang ada. Kalau bronjong lagi saya kira nggak, karena bawahnya sudah labil, sudah kosong, sudah kropos gitu. Nah, kita udah telepon Pak Gubernur untuk minta bantuan pemerintah provinsi, dan juga kita ingin side fill-nya itu kalau bisa pada titik-titik benturan yang akan membuat sedimentasi ke dalam, ya bukan keluar. Ini ada bantuan pusat dari kementerian gitu. Dan saya sudah lihat di sini harus ada rumah pompa dengan pompanya, minimal 2.500 meter kubik per menit. Mungkin ada 2 titik atau 3 titik. Kalau di tempat yang bronjong sih saya sudah lihat ada rumah yang roboh itu, nanti pemerintah keluarkan sebagai bentuk rumah pompa di situ. Saya yakin itu akan menghindari keadaan yang ada sekarang ini. Nah, itu kan masih akan diajukan ya Pak mengenai bronjong yang kropos itu di bawahnya. Itu kapan realisasinya kira-kira Pak? Segera, karena ini kan darurat. Makanya kita habis ini mau rapat dengan Musbida. Kan biasa kalau proses pengeluaran dana tidak harus ada rapat dulu, keputusan dulu, proses administrasi. Ya, karena ini adalah sistem pengelolaan yang diatur oleh pemerintah, ketentuan-ketentuannya. Kita tidak bisa, walaupun ada orang yang sudah mau tenggelam, tidak bisa mengeluarkan dana seperti itu. Makanya kita rapatkan dengan Musbida, langkah-langkah apa dalam darurat ini yang harus kita lakukan. Utamanya adalah memperbaiki tadi bronjong yang karena tekanan dari dalam, terus membuat side fill, ya, dan kita juga melaporkan koordinasinya dengan pemerintah. Pak, kemudian ini kan memang tampak di depan gerbang Pondok Gede Permai ini ada posko. Nah, sedangkan untuk tenda pengungsiannya sendiri sudah didirikan berapa tenda pengungsian di berapa titik, Pak? Sudah, kalau titik kan ini sudah disediakan semua nih nanti. Ini kan juga sedang dalam berjalan. Tapi rata-rata, sebagian besar mereka kan punya rumah tingkat. Nah, ini kita lagi himbau ya, kalau dalam 1-2 hari ini kita untuk melakukan evakuasi. Ini makanya ada beberapa evakuasi. Makanya kita sediakan dapur umum minimal 2 minggu untuk membantu mereka dalam. Yang paling sulit kan kemarin 2 minggu lebih itu baru mulai jalan, baru mulai bersih, sampah baru mulai terangkut. Dikirim lagi dari Bogor. Ini kiriman Bogor yang tidak bersahabat dengan Bekasi gitu. Pak, ini kabarnya katanya wilayah yang tergenang banjir ini merupakan pemukiman yang datarannya cukup rendah. Ada kabar yang mengatakan sebaiknya dijadikan waduk saja, kemudian warga direlokasi. Nah, Bapak sebagai wali kota menilai hal tersebut bagaimana untuk rencana tersebut? Pertama, kita lihat tingkat kesulitannya. Ini kan ada 3 RW, ada 1.200 kakak, ada hampir 5.000 masyarakat yang berdomisili di sini. Kalau kita lihat dari kemampuan pemerintah daerah nggak mungkin. Makanya kita akan cari solusi pemerintah pusat ya. Kalau memang dimungkinkan pada proses itu. Tapi saya melihat kalau kita komitmen konsisten dengan bantuan pusat dan provinsi, dengan adanya 2 atau 3 tempat rumah pompa dan tanggulnya diperbaiki sedemikian rupa, kita harus lihat aja Belanda berapa di atas permukaan laut kok dia bisa aman gitu. Cuma kan kalau ada rumah pompa itu harus menyediakan juga pertama operasional. Terus orangnya, saya lihat ada pompa, pompanya hanya 20 PK,
mungkin hanya ya berapa meter kubik lah. Ya nggak mungkin air puluhan ribu meter kubik seperti ini. Jadi memang kitanya yang ini kan persoalannya 30 tahun yang lalu. Kalau lihat ini daerahnya rendah, mungkin pada saat pel banjirnya itu mungkin nggak berpikir 30 tahun ke depan itu Kota Bekasi jadi apa gitu. Sehingga bebannya ada sekarang ini. Pak, ini kabarnya, katanya wilayah yang sekarang tergenang banjir ini diprediksikan akan masih mengalami banjir sekitar 3 kali banjir lagi. Katanya prediksinya di bulan Februari akan ada 2 banjir, artinya masih ada 1 banjir lagi yang terjadi. Kemudian Maret juga akan ada 2 banjir. Nah, antisipasinya apa? Karena kan kalau kita mengandalkan perbaikan bronjong ataupun tanggul itu kan itu akan membutuhkan waktu gitu, memakan waktu, kemudian harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Itu nanti antisipasinya seperti apa jika banjir itu terjadi? Kalau saya sih inginnya ini adalah yang terakhir. Ya, ini yang terakhir, nggak ada lagi. Yang kedua, action pemerintah. Pemerintah itu bukan pemerintah kota saja, ya, provinsi dan pemerintah pusat, ya. Karena ada yang mampu kita kerjakan, ada yang provinsi yang harus. Karena kalau Sungai Kali Cikias ini kan harusnya pusat, gitu. Nah, oleh karena itu setelah ini kita berkoordinasi juga dengan pusat apa yang harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Gitu. Terus kalau masih ada 2 atau 3, kita lihat curah hujan juga masih tinggi di hulunya itu. Gitu. Ya kalau di hulunya masih, tapi ya kita berdoalah agar hujan itu normal, lamsam sehingga tidak menimbulkan dampak di hilirnya. Gitu. Ada satu memang yang saya agak kecewa sekarang ini ya karena Bendung Bekasi itu kan milik vertikal ya. Saya yakin kalau kemarin dia nggak lambat nggak akan terjadi seperti ini. Sama dengan 3 minggu yang lalu saya udah ingatkan. Nah, ini kita akan membuat surat peringatan keras kepada bendung yang mengelola Bendung Bekasi itu karena kalau itu dibuka. Saya ini kan orang Bekasi tahu. Pada saat 3-3-nya bendung dalam keadaan normal kemarin, pada saat diberitakan jam 5 itu udah dikasih tahu akan ada air yang begitu besar. Kalau pada saat normal dibuka bendung itu, mungkin dia bisa turun 3 meter Kali Bekasi. Pada saat datang air 6 meter, 9 meter, bagi 2, berarti cuma air naiknya sekitar 2,5 meter. 4,5 meter lah, 1,5 meter. Sebenarnya nggak sampai lompat ke ini. Nah, ini yang saya rasakan naluri saya. Ada keterlambatan buka bendung Kali Bekasi, ya. Ada keterlambatan buka bendung Kali Bekasi, ya. Ini makanya kita minta dinas PU bertanggung jawab terhadap bendung Bekasi itu. Karena saya sudah sampaikan, ini kan ribuan, dari 15 titik ini ribuan masyarakat yang. Terima kasih Pak Ahmad Effendi. Jadi kemungkinan banjir ini tidak akan sebesar ini kalau bendung Kali Bekasi dibuka lebih awal. Dan pemirsa, memang itulah yang terjadi saat ini di wilayah Jati Asih ini. Sejumlah pemukiman, ada sekitar 15 titik perumahan yang hingga kini masih digenangi oleh banjir. Dan banjir ini juga tadi kalau dari bincang-bincang yang kita dapat tadi dari Pak Wali Kota Bekasi mengatakan bahwa banjir ini diakibatkan karena meluapnya tanggul dan luapan ini diakibatkan karena lemparan dari Sungai Cikeas yang menampung debit air akibat kiriman dari wilayah hulu yaitu dari Bogor dan juga Gunung Putri. Yaumi, Alfat, kembali ke Baik, terima kasih Tisa Noveni langsung dari Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita ke kabar selanjutnya. Seorang warga Pondok Gede Permai menuturkan Kali Bekasi meluap sejak Senin malam. Ya, warga juga mendapat informasi bahwa tanggul yang sempat jebol pada 18 Januari 2013 lalu kembali jebol. Warga banyak yang tidak sempat menyelamatkan diri. Dan berikut adalah penuturan dari korban banjir kepada reporter TV One, Maya Rahma. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Ibu Rosa. Baik, Ibu Rosa. Tadi kita sudah berhasil menyelamatkan Ibu. Ibu sendiri rumahnya di belah mananya Pondok Gede Permai ini, Bu? Saya di RT 8, RT 9, Jalan Murah 4. Nah, kebetulan rumah saya itu nggak ada tingkapnya. Jadi dari tadi malam jam 8 saya udah ngangkat-ngangkat barang ke tetangga. Terus mengungsi di rumah tetangga sebelah. Terus tadi pagi baru diambil naik keluar sama tim SAR-nya. Baik Ibu, ini kan tim penyelamat sendiri dari pukul 10 tadi sudah beredar dengan perahu karetnya untuk mengevakuasi warga ya Bu ya. Ibu kenapa baru ikut pagi harinya Bu? Karena saya pikir udah keburu langsung airnya. Tadi malam itu luber, pertama-tama sih udah dibilang air makin tinggi dan dari masjid juga udah diumumin. Terus langsung airnya nggak lama kemudian luber. Terus kemarinnya masih waktu banjir kemarin itu tanggulnya jebol karena tanggulnya udah dibenerin sih, mungkin belum kuat karena kiriman dari Bogor itu banyak kirimnya sampai 600 katanya. Terus akhirnya tanggul yang dibenerin itu jebol. Baik, pada saat
banjir akan terjadi, Ibu di rumah dengan siapa saja, Bu? Pas banjir ada itu saya sama anak saya berumur 1 tahun 5 bulan sama ponakan saya. Iya, ini ya Bu ya, anaknya ya Bu ya. Siapa Bu nama anaknya Bu? Namanya Putra. Putra ya. Putra dan ini ada ponakannya, siapa Bu namanya? Rina. Oke, ada Rina, Ibu Ibu Rosa dan juga Putra. Dia diselamatkan pada pagi tadi ya Bu ya. Dan Ibu tadi kan ada informasi bahwa menurut warga sendiri memang pada banjir 5 tahunan daerah Jati Asih ini memang kebagian banjir gitu Bu. Apakah Ibu pernah merasakan banjir-banjir sebelumnya Bu? Saya banjir di Permai ini 1 kali 5 tahun. Kebetulan saya di sini baru 5 tahun. Jadi saya mengalami banjir itu baru 2 kali, seminggu yang lalu sama sekarang. Sebelumnya sih masih ada banjir naik-naik air, cuma saya kurang percaya karena saya baru tinggal di sini, baru mengalami banjirnya sampai kadang 3 meter, baru ini paling tinggi dan surutnya agak lama.